kali dia masuk ke rumah ini, berapa kali masuk ke rumah ini. Sekali pernah dipergokin sama pembantunya, sama itu dia kabur lari. Dia akan dibunuh, Habisin. diancam dibunuh, mau di rumah maupun di jalan. Saya udah bilang, ya udah yuk ke Sadang gitu. Maksud orang tua kan untuk mengamankan dia. Ada temuan seseorang dengan jenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk sebab-sebab kematian kita lagi melaksanakan otopsi untuk memastikan sebab-sebab kematian dan juga melakukan penyelidikan untuk dapat menggambarkan secara utuh bagaimana peristiwa penyebab korban tersebut meninggal. Selang itu saya turun ke bawah, ketemu dia lagi mau makan. Saya sapa, Bu lagi makan? Ya Bu sini. Ya saya mau buru-buru ini mau hujan. Ya saya jemuran juga banyak. Dia bilang gitu. Saya terus turun ke bawah gitu doang. Pagi masih telepon. Kami pada. Warga Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, digemparkan oleh penemuan jasad seorang wanita muda bernama Dea Permata Karisma, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025 siang. Dea ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya, dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Peristiwa mengenaskan ini diduga kuat merupakan aksi pembunuhan. Kepolisian setempat kini tengah melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian tragis ini. Pantauan Tribun Jabar.id di lokasi kejadian sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat menunjukkan garis polisi telah membentang mengelilingi rumah korban. Petugas terlihat sibuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan bukti-bukti awal. Informasi yang diperoleh menyebutkan, jasad korban pertama kali ditemukan oleh pembantu rumah tangganya. Dea ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tergeletak di dalam rumah dengan tubuh penuh luka tusuk dan darah berceceran. Ayah korban, Soekarno, mengaku mendapat kabar duka sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, sang anak sempat mengalami berbagai bentuk teror dari seseorang yang tidak dikenal. Ancaman tersebut rupanya bukan hanya teror langsung. Soekarno mengatakan, Dea juga sempat menerima pesan bernada ancaman pembunuhan melalui aplikasi WhatsApp. Sedikit tahu peristiwa ini seperti apa sih, Pak? Sebetulnya sih udah 3 bulan ini dia itu kena ancaman dari seseorang. Berapa kali dia masuk ke rumah ini, sekali pernah dipergokin sama pembantunya, sama itu dia kabur lari. Sama anak saya yang laki-laki dikejar itu dia bisa, yang saya curiga itu dia bisa menghilang, bisa menghindari CCTV yang ada di Jatiluhur ini. CCTV yang ada di Jatiluhur. Nah, untuk hari ini seperti apa, Pak? Kalau hari ini ceritanya kan gini, si anak saya itu habis makan dengan pembantunya, habis makan, terus pembantu disuruh ke warung. Peristiwanya itu ditinggal pembantu. Peristiwanya ditinggal pembantu. Di rumah Nggak ada orang. nggak ada orang. Begitu dia kembali, anak saya udah Bersimbah darah.
simbah darah. Lukanya di apa aja sih Pak? Saya belum tahu, nggak boleh masuk ke sana. nggak boleh masuk, kita datang. Cuma katanya darah udah kemana-mana gitu. Kenal nggak sih Pak sama orang yang mengancamnya itu sebelumnya? Kalau kenal langsung sih tidak, tapi curiga sih ada. Permasalahannya itu ini terus terang aja, berantai. Berantainya seperti apa sih Pak? Ya berantainya Tidak itu, tahu. kita tidak tahu persis siapa yang melakukan, tetapi Hanya bercerita. cerita-cerita. Anak saya punya teman di pariwisata, katanya Pariwisata PJT atau? PJT. Oke. Katanya istrinya itu baru bercerai. Padahal itu enggak, kita nggak tahu ya. Anak saya bilang kurang jangan masukin ke situ juga anak saya kok gitu. Hal ini dibenarkan oleh ibunya, Yuli Ismawati, yang juga menyarankan agar putrinya melaporkan ancaman itu ke pihak berwenang. Ancaman, teror, chat-chat itu, terus sama anak saya bercerita sih sama ke orang tua. Saya bilang sampai sempat mengintai, katanya posisinya mengintainya di belakang situ sama di sini ada 2 atau 3 orang pakai masker itu selalu. Terus saya bilang lapor ke polisi, belum ada bukti katanya kalau ini, tapi chat itu terus ini apa itu ngancam anak saya sampai terakhir dia mengancam rumahnya sudah dipantau kalau dia tidak mau apa itu menjauhin itu yang temen yang katanya yang di itu dia akan dibunuh, Habisin. diancam dibunuh mau di rumah maupun di jalan. Saya udah bilang ya udah yuk ke Sadang gitu. Maksud orang tua kan untuk mengamankan dia. Tapi dia karena masih ini sama suami masih bertahan karena ada yang menemani di sini. Itu saya udah sering kali lapor polisi, akhirnya masang CCTV, cuman masang CCTV-nya kenapa pendek begini, ya gampang diiniin gitu, arahnya cuman satu, arahnya ke sini. Sempet cerita nggak Bu? Masalahnya apa sih Bu? Masalahnya itu nggak tahu, tiba-tiba dia itu dapat ancaman aja, itu disuruh menjauhin. Dia itu kan dulu pernah menolong orang untuk bekerja di Pariwisata. pariwisata, menolong orang. Nah nggak tahu masalahnya apa. Dari chat itu anak saya suruh menjauhin anak itu orang yang padahal sebenarnya sebatas teman, karena dia yang masukin ke situ gitu. Ininya. Oke, Ibu, ini kan sebelumnya sudah menyuruh untuk melaporkan polisi, itu sudah dilakukan belum melaporkan polisi? Katanya sih bilang sudah sih. Sudah, namun kata polisi bagaimana? Kalau orang tua kan nggak tahu ya, karena kondisi di Di Sadang kan, jadi menyarankan untuk lapor polisi. Katanya sih sudah laporan Babinsa yang di sini, laporan Polsek di sini, katanya nggak ada yang datang, katanya Kurang nggak bukti ada. juga. Dari almarhumah anak saya itu begitu, katanya nggak ada yang apa itu datang ke sini untuk istilahnya mengecek gitu, nggak ada. Dia bilang ya udah laporan ke Polres kalau kayak begitu. Saya malah sama nyuruh suaminya juga suruh laporan. Kalau suaminya di mana kerjanya? Sama. Suaminya di PJT 2. Cuma beda divisi aja berarti ya Bu ya? Sama istri. Istrinya Anakku itu nggak udah nggak kerja, boleh kerja. nggak boleh kerja, Kemarin aja dapat panggilan di Jakarta aja nggak boleh, sama dia nggak boleh kerja. Kini, keluarga korban hanya bisa berharap polisi dapat segera mengungkap pelaku dan memberikan keadilan atas kematian tragis Dea. Anda bisa Thank
Kapolres Purwakarta, AKBP Putu Dewa Gede Anom Jaya membenarkan atas peristiwa penemuan jasad wanita muda tersebut. Ia mengatakan, pihak kepolisian masih mendalami peristiwa tersebut, mulai dari olah TKP hingga memintai keterangan dari sejumlah saksi. Ia tak berkomentar banyak mengenai ancaman pembunuhan dan laporan korban ke polisi. Kami tim identifikasi dari Polres sedang melakukan olah TKP di rumah di belakang ini karena ada temuan seseorang dengan jenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk sebab-sebab kematian kita lagi melaksanakan otopsi untuk memastikan sebab-sebab kematian dan juga melakukan penyelidikan untuk dapat menggambarkan secara utuh bagaimana peristiwa penyebab korban tersebut meninggal. Hasil identifikasi sementara luka yang diderita korban di mana saja dan berapa luka? Itu masih menunggu hasil otopsi. Namun dugaan awal memang patut diduga meninggal karena dugaan adanya tindak pidana. Untuk luka sendiri itu luka tusuk atau semacam apa, Pak? Nanti menunggu hasil otopsi. Pak, motifnya perampokan atau gimana? Belum tahu, nanti kita masih menunggu hasil penyelidikan. Boleh digambarkan dan suatu situasi di dalam lokasi seperti apa sih, dan korban sedang berada di secara kamar umum mandi? memang kita temukan korban dalam kondisi meninggal dunia, kemudian ada kondisi ada darah, makanya oleh sebab itu kita melakukan otopsi untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab kematian. Korban tergeletak di kamar atau di ruang mana gitu? Masih nanti kita informasikan berdasarkan hasil penyelidikan dan olah TKP lebih lanjut. Ada indikasi atau orang terdekat mungkin? Nanti kita masih tim dari Satreskrim Polres Purwakarta sedang melakukan penyelidikan. Untuk informasi lengkap nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Ditemukan barang bukti di lokasi? Masih dalam proses penyelidikan dan olah TKP. Kalau CCTV sendiri itu berfungsi atau tidak? Nanti gitu ya. Nanti berdasarkan hasil olah TKP kita akan informasikan lebih lanjut. Ya, dan ada informasi katanya laporan ini seperti apa? Sempat terjadi ada ancaman sebelumnya bagaimana? Semua masih dalam proses penyelidikan maupun tim identifikasi sedang melakukan olah TKP. Oke, terima kasih. Sama korban tadi siang? Ya tadi sekitar jam 10 saya mau beli sayur, Budayanya juga mau keluar kayaknya mau belanja. Terus sekitar jam 11 lebih kayaknya saya pulang, Budaya juga pulang. Berturut-turut mungkin Budaya dulu baru saya. Selang itu saya turun ke bawah, ketemu dia lagi mau makan. Saya sapa, Bu lagi makan? Ya Bu sini. Ya saya mau buru-buru nih mau hujan. Ya saya jemuran juga banyak, dia bilang gitu. Saya terus turun ke bawah gitu doang. Terus ibu mengetahui ibu dia dapat musibah
Itu gimana sih Bu? Ada yang melapor ke sini, pembantunya atau gimana Bu? Iya, tadi pembantunya dari atas lari ke sini. Oh ibu Dea dibunuh. Ya kita juga kaget, ya kita langsung pada ke atas semua gitu. Ibu sempat melihat nggak Bu ke dalam rumah? Seperti apa kondisi Bu Dea saat ditemukan itu Bu? Ya saya baru mau nginjak ini pintu baru gini, di depan di belakang tuh yang mau jalur ke dapur ada jejak kaki, udah ada darah gitu. Saya nggak berani, saya ini lagi mundur lagi, takut saya juga. Oh di dalam berarti udah berceceran berlumuran darah ya Bu ya? Nggak cuma ini tapak kaki aja. Oh ada tapak kaki. Ya, yang mau arah ke dapur itu. Diduga kaki pelaku atau? Ya mungkin juga kayaknya, ya kurang tahu juga ya. Kaki atau pakai sendal? Kurang tahu ya, cuma kayaknya kayak bekas kaki gitu ini. Jadi habis menjat darah gitu, jadi kan buat jalan-jalan gitu, jadi ada bekasnya gitu. Sempat cerita nggak sih Bu ada masalah apa Bu Dea ini dengan temennya atau dengan keluarga atau ini? Oh enggak, kalau sama saya mah enggak ini. Gak sempat cerita ya Bu ya? Nggak sempet Kalau kesehariannya gimana sih Bu? Ya biasa, orangnya ramah, supalah sama siapa juga ketawa, biasa gitulah. Biasa sama ibu-ibu di sini juga ini ramah gitu. Berarti bergaul baik gitu ya Bu ya? Gaul baik, alhamdulillah dia. Kalau almarhum sering sendiri di rumah atau gimana tuh? Ya sama berdua sama pembantunya. Sering ditinggal sama suami? Iya, iya. Suaminya sendiri? Kerja di luar kota? Enggak, di sini di PJT. Oh berarti tiap hari pulang juga? Iya, tiap hari pulang. Oke. Tadi pas pembantunya mengasih tahu itu jam berapa sih Bu? Sekitar pukul berapa sih Bu? Ya kurang lebih jam 1 lebih ya kayaknya ya. Jam 1 Karena pas jam 1 teh hujan. Dari setengah 1 teh hujan gede. Jadi raat teh hampir jam 1 lebih. Itu pembantunya lagi kemana saat kejadian? Di rumah atau di luar Bu? Oh, bilangnya ke warung suruh beli minuman kalau nggak salah teh. Pas pulang-pulang udah kejadian gitu. Belum tahu, tadi saya cuma dikabarin aja kalau anak saya meninggal dibunuh. Punten Bang, punten.